Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri pada tahun 1870 Masehi. Beliau datang berkunjung ke gurunya Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri awalnya basic beliau sebagai pedagang, saudara. Pedagang yang soleh, datang kepada ulama, berguru, minta nasihat, minta pandangan, minta bimbingan, sehingga beliau menjadi murid yang baik. Apa yang gurunya perintahkan betul-betul dijalankan oleh beliau. Pada akhirnya karena begitu taatnya beliau kepada perintah gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, akhirnya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memerintahkan beliau untuk memakmurkan makam dua wali Allah yang banyak diabaikan, yang banyak tidak ditengok orang, yaitu makam Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Beliau jalankan perintah gurunya tanpa banyak tanya, saudara. Pada tahun 1879 Al-Habib Abdurrahman ibn Alawi Asy-Syatiri akhirnya mendirikan surau di tempat ini. Karena makam mulai dimakmurkan, beliau pun banyak kedatangan penziarah. Beliau dirikan surau di tempat ini untuk tempat beribadah, tempat singgah orang-orang yang datang ingin berziarah kepada dua Habib tadi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita Raisur Rabitatul Alawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Begitu juga para habaib yang banyak hadir di sini, ada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Ibn Al-Qutub, Al-Habib Bakar bin Muhammad Saggaf, ada Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, Al-Habib Ahmad Al-Haddad, Habib Ali Al-Habib Ali Al-Haddad, dan semuanya. Para habaib begitu banyak, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Begitu juga aparatur pemerintahan baik sipil atau militer yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Semua yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah, yang punya hajat digabul hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan wabil khusus kami sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir di siang hari ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul yang pertama dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang ke-329 dan Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Asy-Syatiri yang ke-121. Saudara, hadirnya kita baik di dalam perayaan Maulid atau di dalam perayaan Haul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Para ulama juga mengatakan hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitullah biha quluba ibadih, yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Kita pengen dengar kisahnya Rasulullah SAW. Kita pengen dengar kisahnya orang-orang saleh supaya hati kita makin mantap, iman kita makin kuat, ketaatan kita makin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri pada tahun 1870 Masehi beliau datang berkunjung ke gurunya Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas.
Habib Abdurrahman bin Alwi Syatiri awalnya basic beliau sebagai pedagang, saudara. Pedagang yang soleh. Datang kepada ulama, berguru, minta nasihat, minta pandangan, minta bimbingan. Sehingga beliau menjadi murid yang baik. Apa yang gurunya perintahkan betul-betul dijalankan oleh beliau. Pada akhirnya karena begitu taatnya beliau kepada perintah gurunya Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Keramat Empang Bogor, akhirnya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas memerintahkan beliau untuk memakmurkan makam dua wali Allah yang banyak diabaikan, yang banyak tidak ditengok orang, yaitu makam Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Beliau jalankan perintah gurunya tanpa banyak tanya, saudara. Pada tahun 1879 Al-Habib Abdurrahman Ibn Alawi Asy-Syatiri akhirnya mendirikan surau di tempat ini. Karena makam mulai dimakmurkan, beliau pun banyak kedatangan penziarah. Beliau dirikan surau di tempat ini untuk tempat beribadah, tempat singgah orang-orang yang datang ingin berziarah kepada dua Habib tadi, saudara. Tidak lain dan tidak bukan karena menjalankan perintah gurunya. Dan gurunya sudah pesan kepada beliau. Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas pernah pesan kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, kalau kamu memuliakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kamu. Kamu akan disejajarkan dengan mereka. Dan terbukti, saudara, pada tahun 1908 Masehi, ketika itu Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri wafat, saudara. Saat itu pemerintah Belanda, penjajah Belanda membuat aturan yang ketat. Orang-orang keturunan Arab saat itu memang dicegah oleh Belanda untuk berbaur dengan masyarakat. Karena orang-orang keturunan Arab saat itu dekat dengan masyarakat. Kalau berbaur menyatu takutnya membuat perlawanan yang kuat terhadap Belanda. Belanda bikin siasat nggak boleh berbaur, sampai kuburan punnya nggak boleh berbaur, saudara. Tapi Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri pengen dikubur di sini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saat itu Habib Alwi putra beliau ngurusin izin pemakaman kepada penjajah Belanda saat itu, karena saat itu memang yang namanya pertanahan segala macam adanya di tangan Belanda saat itu, saudara, sebelum Indonesia merdeka. Tapi saat itu Belanda belum mengeluarkan izin, beliau sudah dimakamkan, saudara, tetap dimakamkan, dan alhamdulillah saat itu tidak ada masalah, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan bisyarah yang disampaikan oleh gurunya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Kamu memuliakan orang soleh, kamu memuliakan wali Allah, maka kamu akan disejajarkan dengan mereka, saudara. Kuburannya disejajarkan, insya Allah. Makamnya juga mudah-mudahan, makamnya, kedudukannya disejajarkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, yang kita bisa ambil pelajaran dari beliau, bagaimana hubungan antara guru dengan murid. Kalau memang betul-betul sudah mendapatkan guru yang soleh, pedagang sekalipun, Habib Abdurrahman Asy-Syatiri ini awalnya basicnya pedagang. Yang namanya pedagang juga butuh sampai kepada Allah, saudara. Bukan hanya ustadz doang, bukan hanya santri doang. Pedagang pun butuh bimbingan. Pedagang pun sadar dirinya akan wafat dan akan berpulang ke rahmatullah. Dia butuh mendapatkan ridha Allah, makanya dia cari bimbingan guru. La budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahlil qulubi zakiyati. Harus ada guru yang membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hatinya bersih, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, mendapatkan pandangan khusus, mendapatkan bimbingan dari gurunya, sampai beliau berada di hati gurunya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, saudara. Kalau guru di hati murid biasa, tapi kalau murid ada di hati guru luar biasa, saudara. Murid ada di hati guru, apalagi gurunya wali Allah, orang soleh, ini yang luar biasa. Saking sayangnya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas kepada muridnya Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri ini, sampai yang saya tahu, yang saya dapat itu nggak kurang 7 gosidahnya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas buat muridnya Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri ini, saudara.
Kalau murid nulis qasidah buat muji gurunya biasa. Tapi kalau guru arif gutub tulis qasidah buat muridnya, ini tanda ada yang istimewa dari diri beliau, saudara. Makanya saya pada kesempatan kali ini nggak mau panjang lebar, saya cuma mau bacakan salah satu pesan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, kepada sahibul maqam Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum dibacakan, saudara. Di antara yang beliau sampaikan dalam qasidahnya, Abdurrahman bin Alwi wa min nasli sadat jaddaka Asy-Syatiri wa salafaka al-kull gadat udkhul al-bahr alli dakhaluh tadhhar karamat min gadahum taga'lak fi ulumak alamat. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Abdurrahman bin Alwi, maksudnya sahibul maqam Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, min nasli sadat, keturunan orang-orang besar, orang-orang mulia. Jaddaka Asy-Syatiri, kakekmu yaitu dari keluarga keturunan Asy-Syatiri, wa aslafakal kul gadat, kakek-kakekmu ini pendahulu-pendahulu kamu orang-orang besar, orang-orang luar biasa. Maka pesan beliau apa? Udkhulil bahri alladhi dakhaluh, masuklah kamu ke dalam lautan yang mereka telah masuk ke dalamnya. Jalanlah kamu di dalam jalan yang telah mereka tempuh. Jalan yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, jalannya mereka para Sadah Al-Abi Alawi, yang isinya ilmu, amal, ikhlas, khauf, takut sama Allah, wara', nggak sembarangan dalam berbuat, berucap, dalam makan, saudara, menghindari yang syubhat. Itu jalannya mereka. Itu lautan yang mereka masuki, sehingga mulainya dari syariat, kemudian tariqah, sampai kepada hakikah. Pesan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas kepada Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, udkhulil bahra alladhi dakhaluh, masuklah kamu ke dalam lautan yang sudah mereka selami, tempuh jalan yang sudah mereka tempuh. Kalau kamu sampai lakukan itu, tadhhar karamat min gudahum, maka akan nampak keramat, keberkahan daripada mereka-mereka, saudara. Dan terbukti Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri 121 tahun beliau wafat. Hari ini kita masih kumpul menyebut nama beliau berkat menjalankan pesan gurunya dengan baik, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadhhar karamat min gudahum taga'lak fi ulumik alamat. Maka kalau sudah kamu jalankan jalan mereka, masuk ke dalam lautan mereka, akan nampak keramat dari mereka, nampak keberkahan dari mereka. Dan di dalam ilmumu akan tampak alamat, tanda-tanda. Kalau sudah demikian, tajtani athmar min bustan fihi al-masarrat fihi min kulli 'inih bun wa 'ambah wa syuklat. Ada kalam Habib Muhsin. Fihi min kulli 'inih bun wa 'ambah wa syuklat. Kata Muhsin Al-Attas, kalau kamu sudah mengikuti jalan mereka, akan nampak keberkahan dari mereka. Ini perumpamaan, majaz, saudara, isti'arah. Kamu akan masuk ke dalam kebun yang isinya banyak segala macam kebahagiaan. Ada segala macam pohon-pohonan yang bermanfaat, buah-buah yang luar biasa. Maksudnya kalau kamu sudah ikuti jalan mereka, akhiratnya bakal dapat, dunianya bakal dapat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Singkatnya seperti itu, saudara. Yukrimun al-gawasid, karena mereka orang-orang saleh. Itu akan memuliakan orang-orang yang datang kepada mereka, menuju mereka. Man sabbah fih aubat, baik orang yang datang di pagi hari atau yang nginep dari malam. Bakhat man jaa wa qasadhum bi husni tawiyat, maka beruntung mereka-mereka yang datang dan saudara menjadikan mereka orang-orang soleh sebagai tujuan, bi husni tawiyat, dengan niat yang baik, saudara. Yang datang dengan niat yang baik, mudah-mudahan semua niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang dengan niat yang baik, yarfa'una min aqsal ardi la'la samawat, orang-orang yang tadinya ada di dasar bumi akan diangkat setinggi-tingginya, saudara. Kalau sudah berkaitan dengan orang soleh, erat dengan orang soleh, fi hayatih, di dalam kehidupannya dimuliakan, wa ba'dal maut fi hur jannat, dan setelah mati, setelah meninggal dunia, orang-orang yang terikat dengan orang-orang soleh, ikut jalannya mereka, insya Allah akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wantah isbir wa sabir wa akhiratha sa'adat. Dan kamu wahai Abdurrahman, sabar, tegar di dalam menjalankan daripada jalan ini, di dalam menjalankan amanat ini, karena nggak gampang saudara, nggak mudah. Dan ini alhamdulillah dijalankan dengan baik oleh beliau. Kalau sudah sabar, wa akhiratha sa'adat, ujung-ujungnya akan ada kebahagiaan. Karena as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi walakin aqibathu ahla minal asali. Kalau sudah sabar itu seperti makan jadam, awalnya pahit tapi ujung-ujungnya akan gembira saudara. Semua kenikmatan yang mau kita dapat, mau kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, apalagi yang besar kenikmatan akhirat, kuncinya salah satunya adalah sabar. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pesan, wanta isbir wa sabir wa akhiratha sa'adat. Wahai Abdurrahman, kamu sabar, tegar. Kalau sudah sabar, tegar, ujung-ujungnya akan bahagia. Qul nasih labu alwi wabshir binafhat. Inilah nasihat untuk Abu Alwi. Inilah perkataan seseorang yang memberikan nasihat untuk Abu Alwi. Abu Alwi maksudnya Habib Abdurrahman, karena anak beliau yang melanjutkan beliau adalah Habib Alwi bin Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri. Maka kata Habib bin Muhsin, ini adalah perkataan seseorang yang memberikan nasihat kepada Abu Alwi. Wabshir binafhat, maka ambillah kabar gembira, kau akan mendapatkan kucuran keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ini saudara, selain diamalkan oleh beliau dan beliau menjadi bahagia gara-gara mengamalkan nasihat ini, maka ini juga secara tidak langsung nasihat buat keturunan-keturunannya. Lanjutkan apa yang dilakukan oleh datuk kalian. Kalau mereka membangun tempat ini, lanjutkan. Memakmurkan tempat ini, lanjutkan. Kalau mereka menjadikan tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang soleh, tempat tersebarnya kebaikan, tempat memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Jalankan apa yang sudah dijalankan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, khususnya keturunannya saudara. Kalau mereka sudah berjalan dari 1 sampai 100, maka lanjutkan ke titik-titik berikutnya agar amal jariah ini terus mengalir saudara. Begitu juga kita pecinta-pecintanya yang hadir. Beliau beruntung Allah angkat derajatnya, Allah muliakan gara-gara menjalankan pesan gurunya. Maka kita kalau mau beruntung, jalankan pesan guru-guru kita yang orang soleh, yang istiqamah, yang betul-betul menunjukkan kita jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ala man qad dhahar bir risalat qabl Musa wa Isa da'watuh qablahum jad Ahmad al-Mustafa al-Mukhtar khairil bariyat wa alihi was sahabah ya ma saja'na al-hamamat. Mudah-mudahan saudara kita bisa menjalankan nasihat ini, dan mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini membawa keberkahan sehingga keadaan kita berubah menjadi lebih baik lagi ibadallah. Terakhir saya mewakili sahibul bait, mewakili keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, wabil khusus akhina Sayyid Hadi bin Yusuf bin Alwi Asy-Syatiri, begitu juga Habib Fihir dan semua saudara-saudara beliau, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para habaib, para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru yang sudah hadir di tempat ini. Begitu juga semua umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir walaupun di siang hari terik, panas, capek. Ini banyak juga yang baru pulang dari luar Batang langsung datang kemari. Kami nggak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kekurangan dari segi jamuan, kekurangan dari segi penghormatan kami kepada antum semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mohon maaf kepada para habaib. Sebetulnya kita pengen banget. Ini ada guru kita Habib Taufik As-Segaf, ada guru-guru kita yang lain, ada Habib Bakar Maulad Dawileh. Kita pengen sebetulnya ada nasihat dari mereka-mereka. Cuman ini banyak yang hadir tadi sudah hadir di luar Batang. Alhamdulillah kita sudah dapat nasihat guru kita Habib Taufik di luar Batang. Dan ini banyak yang hadir belum makan. Kalau umat Nabi ditunda-tunda makannya lapar, nanti keberkahannya kurang akhirnya saudara. Jadi tadi Habib Hadi bilang ini jam 2 kurang mesti selesai, kita singkat sesingkat-singkatnya. Habaib banyak yang udah lapar, umat di luar banyak yang udah lapar. Mudah-mudahan setelah ini kita kenyang zahiran, kenyang batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ikut andil mensukseskan acara pada siang hari ini, baik yang mendukung dengan moral
atau material. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua yang sudah ikut andil mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan juga tadi Habib Hadi kirim salam, sebetulnya Maulid dibaca full. Kalau Godito Sofa langsung lompat dari Wafahina Baraza langsung lompat ke Godito Sofa, itu untuk mempersingkat, tapi sisanya tetap ada yang ditugaskan untuk membaca supaya tidak mengurangi keberkahan daripada majelis kita di siang hari ini. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.